eh, di mute terlebih dahulu aplikasi Zoom-nya. Dan mohon izin, apakah suara saya terdengar jelas? Oke, terdengar Pak. Semoga silakan. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua STEMIK IPMI Cirebon, Bapak Dr. Dadang Sudrajat SSIMKOM. Yang kami hormati Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3, dan Wakil Ketua 4 STEMIK IPMI Cirebon, serta Sekretaris Ketua STEMIK IPMI Cirebon yang juga saya hormati, Bapak Odi Nurdiawan MKOM yang saya hormati, serta Bapak Denny Pratama MKOM selaku admin PD Dikti yang juga saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa yang juga saya hormati. Izinkan saya selaku moderator akan menyampaikan beberapa rincian acara yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Odi Nurdiawan MKOM, sekaligus membuka acara ini kepada yang terhormat Bapak Odi Nurdiawan. Kami persilakan. Oke, baik. Suara saya terdengar juga, Pak? Terdengar ya? Oke, baik. Teman-teman, mohon simak dengan baik. Apa yang kami sampaikan di sini adalah hal yang sangat penting yang untuk teman-teman tahu. Karena di dalam persyaratan untuk mendaftar sidang, bukan aja secara administratif, tapi juga hal-hal yang lain juga harus diperhatikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sengaja saya mute all untuk teman-teman tinggal nyimak terlebih dahulu untuk sementara waktu. Nanti ketika saya buka open tanya jawab, silakan siapkan tanya jawab. Nanti akan kita jawab sesuai dengan urutan dengan raise hand. Oke ya, jadi mohon disimak dulu supaya tidak ada noise sama sekali. Kita akan jelaskan. Baik. Persiapan sidang S1 dan SS. Udah slide saya udah kelihatan loh. Ya, oke, saya slide show. Oke. Dalam standar operasional atau standar sidang, bahwa di prodi di STEMIK Cirebon sebelum melakukan sidang pasti ada yang harus dipenuhi, tidak hanya di IKMI tapi di lain juga sudah ada yang standarnya. Nah, pertama adalah mahasiswa sebelum melakukan bimbingan itu akan ada seleksi persyaratan. Contoh di di S1 itu ada yang namanya persyaratan administrasi keuangan. Untuk yang reguler pasti rata-rata SI reguler semua, S1 reguler semua, maka yang diwajibkan yaitu biasanya adalah SPP dan pembayaran skripsi dan seterusnya. Nah, lalu persyaratan kedua secara akademik, KHS dan sertifikat. Alhamdulillah teman-teman sudah ada beberapa yang komplit, tapi yang sertifikat ada beberapa yang baru daftar karena memang terbentur dengan jadwal. Oke, kita tidak masalah, yang penting teman-teman daftar, nanti tinggal tunggu jadwal sidang. Jadwal sidang sertifikat ya, maksudnya uji kom sertifikat. Yang salah satunya adalah LSP nanti di bulan akhir
Mei, di akhir Mei atau tidak bentrok atau setelah sidang, nanti yang sudah mendaftar itu akan dijadwalkan untuk uji kom. Bagi yang lulus akan mendapatkan sertifikat uji kompetensi, dan yang tidak lulus maka akan diujikan ulang dengan repeat seperti awal nanti. Nah, ketika persyaratan administrasi ini sudah selesai semua, maka mahasiswa akan dapat yaitu pembimbing 1 dan pembimbing 2 untuk yang S1. Kalau yang D3 hanya satu pembimbing. Hanya satu pembimbing untuk angkatan 2020. Nah, seterusnya maka akan mendaftar yang sudah melakukan ACC atau sudah melakukan bimbingan minimal 8 kali atau sudah di SCC, maka akan mendaftar pendaftaran sidang. Nah, di sini sesuai yang telah ditetapkan. Di sini ada administrasi keuangan, SPP, wisuda dan seterusnya itu harus dipenuhi untuk teman-teman yang reguler. Lalu secara akademik maka KHS untuk angkatan 2020 KIP itu harus menempuh IPK 3,25, yang lainnya itu 3,00. Sertifikat juga menjadi salah satu syarat, seperti yang kami jelaskan bahwa di dalam sertifikat itu hal yang wajib untuk teman-teman ikuti, yaitu untuk surat keterangan pendamping ijazah atau berkas pendukung yang lainnya. Nah, di tahap setelah pendaftaran, lalu kami memproses verifikasi. Verifikasi secara keuangan oke, akademik, dan PDDikti. Alhamdulillah keuangan, akademik sudah. Akan tetapi di sini PDDikti ini baru lebih ketat lagi tahun ini karena beberapa ada beberapa yang kesalahan nama. Nah, ini juga harus jadi perhatian. Nanti akan saya slide selanjutnya akan jelaskan apa itu PDDikti. Nah, setelah verifikasi selesai, nanti akan saya undang kembali teman-teman yang daftar sidang itu adalah ada sekitar 250 orang, 20 mahasiswa. Nah, yang hadir ada 184 hari ini. 185 masih naik. Harapan saya adalah semua mahasiswa mengikuti kegiatan sosialisasi ini kini sangat penting terkait dengan PDDikti atau Pangkalan Pendidikan Tinggi. Nah, habis keuangan sudah oke, teman-teman sudah oke, kemudian akademik ada beberapa teman-teman juga yang sudah dijabri oleh BAK untuk verifikasi, dan terakhir itu adalah PDDikti. Nah, ini PDDikti ini kita memiliki lembaga sendiri dan sudah sudah melakukan pelaporan dari awal sampai akhir terkait dengan pangkalan data. Namun yang perlu diketahui nanti akan ada verifikasi juga. Ini hal yang baru karena mengingat tahun ini adalah tahun politik, jadi beberapa perguruan tinggi mendapat surat cinta dari pusat. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, ketika itu semua selesai, verifikasi keuangan, akademik, dan pendidikan selesai, maka sosialisasi sidang akan dilaksanakan. Sosialisasi sidang nanti akan saya undang terkait dengan tips dan trik cara menjawab teman-teman supaya tidak mendapatkan nilai jelek atau jangan sampai teman-teman nggak lulus itu. Itu yang kita harapkan. Lalu pelaksanaan sidang, setelah pelaksanaan sidang kita akan lakukan revisi pasca sidang. Revisi pasca sidang itu semuanya teman-teman secara keuangan sudah oke, keuangan sudah aman karena udah bayar wisuda dan seterusnya. Akademik juga udah oke, paling kita akan di akademik itu pasca sidang teman-teman akan melaksanakan revisi untuk daftar yudisium. Nah, artinya nanti ketika sidang teman-teman dikasih waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu tergantung dari hasil sidangnya dari penguji. Nah, disitulah teman-teman lakukan revisi dengan penguji. Nah, setelah direvisi ada masa satu lagi yang harus teman-teman tempuh, yaitu adalah LOA artikel atau jurnal. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini kan kita ada spare waktu yang sangat panjang dari Februari, Maret, April, Mei. Nah, artinya kita nggak ada toleran bahwa mahasiswa belum mendapatkan LOA karena kita upload rata-rata Februari. Teman-teman silakan cross check kembali
jangan sampai teman-teman cuek ya. Cuek artinya gini, seperti tahun kemarin, eee, asal upload. Ini yang terjadi di tahun kemarin. Asal upload, ternyata di dalam yudisium itu harus mencantumkan minimal LOA. Kayak paham? LOA itu adalah letter of accept. Nah, itu paling minimal. Lalu kemudian bagaimana Pak kalau sudah terbit ya nggak masalah. Pokoknya 2 itu adalah hal yang terpenting dalam melakukan yudisium. Jadi sambil menunggu, pelaksanaan sidang itu bisa di cross check. Kenapa saya bilang jangan cuek? Karena tahun akad kemarin Pak saya kan sudah upload juga, wajib dicek di sistemnya atau di PIC yang teman-teman upload. Artinya apa? Kapan saya dapat LOA? Kalau misalkan sudah dapat itu udah tenang. Biasanya cek di sistem, kalau enggak dicek sistem biasanya di email ada pemberitahuan. Nah, yang sering terjadi adalah mahasiswa cuek, "Pak, saya udah upload tinggal nunggu aja." Bukan gitu, tetapi harus ada review biasanya atau, pemberitaan diterima dan seterusnya. Nah, itu juga harus dicek di email masing-masing. Jangan sampai nanti kita akan revisi spesialisasi sedang, masih ada minta toleran terkait dengan, yudisium, jangan sampai. Jadi manfaatkan apa namanya, waktu yang cukup ini untuk cross check hal tersebut supaya tidak ada hutang, di akademik. Nah, itu yang terpenting juga. Kayak kan, saya harus sosialisasi revisi pasca sidang itu apa aja yang dilaksanakan. Nah, lalu kemudian apa sih PD Dikti itu? Nah, ini harus sebenarnya sih tiap semester PD Dikti itu selalu update nih. PD Dikti adalah pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, artinya mahasiswa itu terdaftar pada PD Dikti sejak ditetapkan sebagai mahasiswa S1 atau mahasiswa D3 atau juga ketika teman-teman sudah menerima NIM. Nah, itu sudah terdaftar. Terdaftarnya di mana? Di PD Dikti. Silakan cek di sana. Ada nggak? Search-nya by NIM aja. Nanti saya akan tanyakan yang bagaimana cara search, PD Dikti. Nah, tujuannya apa? Pelaporan PD Dikti itu kita sudah melakukan tiap, awal semester, teman-teman kan pasti disuruh KRS KRS KRS. KRS itu apa? Ya itu adalah untuk status. Status teman-teman bahwa semester 7 misalkan, contoh semester 7 teman-teman aktif. Aktifnya tanda buktinya adalah KRS. Nah, baru kita laporkan bahwa memang benar mahasiswa itu aktif. Nah, di akhir semester kita akan laporkan apa? Nilai. Makanya kan maka dari itu nilai kita juga laporkan ke kementerian atau melalui PD Dikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Loh, kok kenapa sepenting itu, Pak, pangkalan data? Iya, ini sangat penting, teman-teman, yang harus teman-teman ketahui. Pangkalan data itu adalah, nyawanya mahasiswa. Mahasiswa salah nama itu tidak diakui, ya. Ini yang sering terjadi. Kesalahan yang sering terjadi adalah nama. Namanya bagaimana, Pak, yang sering, salah? Misalkan, tadi di grup tuh ada beberapa ya alhamdulillah teman-teman banyak yang respon, itu salut. Artinya Pak, biasanya nih yang protes itu adalah yang nggak ikut sosialisasi, nggak nanya temennya ada berita apa, tahu-tahu dia nggak ngecek PD Dikti, udah sidang, sudah revisi, habis itu nih teman-teman, ketika teman-teman sidang dinyatakan lulus oleh penguji sama pembimbing, ya udah pada saat itulah kita akan mengeklik teman-teman lulus. Nah, apa yang terjadi? Ketika sudah lulus, ada yang salah, kita tidak bisa proses. Kalau tidak bisa proses, ya itu teman-teman kerugiannya di situ. Pak, saya salah namanya, itu tidak bisa diproses ketika status teman-teman sudah dinyatakan lulus. Sudah tidak bisa diupdate. Nah, itu yang harus jadi perhatian. Kerugiannya apa? Kerugiannya adalah, ya nanti saya next. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah nama. Contoh, nama misalkan di KTP namanya Muhammad. Misalkan Muhammad M-nya 2. Ya, contoh ya, perhatikan. Muhammad M-nya 2, KTP akta lahir M2. Ijazah SD M-nya 2. Ijazah SMP M-nya 2. Ijazah apa namanya, terakhir SMA atau SMK M-nya 2. Ijazah S1 harus sama dengan data-data sebelumnya, teman-teman. Artinya harus sama, harus laras.
M-nya 2, ya 2, M-nya 1, ya 1. Kok sepele itu? Betul, sedetail itu. Kenapa? Teman-teman kalau misalkan tidak peduli dengan nama teman-teman, nanti ketika sudah close itu tidak bisa dilakukan update data yang terbaru ini. Nah, makanya silakan cross check, nanti akan saya link berita validasinya. Kalau misalkan teman-teman salah akan diperbaiki, kalau benar silakan tulis benar, ya. NIM juga sering terjadi kesalahan. Nanti dicek NIM-nya benar nggak. Lalu jenis kelamin tadi di grup, alhamdulillah udah mulai banyak nih yang lapor-lapor, "Pak, jenis kelamin saya harusnya perempuan, kenapa di situ laki-laki?" Oke. Kemudian dicek riwayat kuliah, riwayat studinya, itu harus history teman-teman. Nah, harus terjadi dengan baik karena teman-teman sudah melakukan pelaporan. "Pak, ini kan sudah, ada petugasnya." Betul, teman-teman. Ini kita sudah inputkan dari awal semester. Dari awal semester kita inputkan tiap semester KRS, tapi nggak ada yang komplain. Nah, tapi ketika dicek, saya sengaja ngecek, verifikasi ulang, ada salah satu mahasiswa komplain sebelum saya selesai PD Dikti, melaporkan ke atasan saya atau wakil ketua. Nah, jadi harusnya 8 ini mulai sidang, digeser dulu untuk verifikasi PD Dikti. Jadi saya cross check semualah PD Dikti ini seluruh yang mau sidang. Nah, seperti itu sejarahnya teman-teman. Kita sudah mengajukan, ternyata harus di cross check semua, bukan salah satu mahasiswa yang komplain. Ternyata ada mahasiswa satu nih yang ternyata sebelum saya soal predikti ada yang peduli dengan dirinya sendiri, ada salah di nama. Nah, namanya ada gelarnya apa, itu gelar keluarga lah. Nah, apa yang terjadi? Maka saya akan cross-check ulang. Mayoritas sudah bagus, sudah ada riwayat kuliah dan segala macam. Hanya saja takut human error. Human error itu kan gini ceritanya teman-teman. Kita akan mengusulkan, kita itu dari tim, dari bagian PD Dikti, itu akan mengusulkan data teman-teman. Lalu tengah malam itu akan sinkron. Sinkron, nah namanya human error nggak tahu, tak tahu mati listrik. Nah, sinkron yang nggak terupdate. Nah, jadi nggak jadi perubahan atau hal yang teknis lah gitu ya. Nah, lalu kemudian teman-teman juga harus ngecek di PD Dikti. Apa yang dicek? Yang dicek adalah nama, NIM, jenis kelamin, riwayat studi, riwayat kuliah. Nah, ini yang harus dicek. Nah, harusnya ngecek itu dari semester awal ini tuh. Kalau teman-teman terjadi kesalahan di awal, maka silakan laporkan. Nanti kita akan update. Seperti itu. Makanya KRS itu data yang dikirim teman-teman itu adalah data yang dijadikan kita. Tetapi tidak ada komplain ya anggap aja kita benar. Ternyata ada beberapa teman kita yang kesalahan di data. Kerugiannya? Kerugiannya sangat dirugikan sekali. Nah, ini resiko kesalahan. Nah, risiko kesalahan itu adalah hal yang paling buruk adalah terindikasi ijazah palsu. Jadi teman-teman, walaupun riwayatnya Pak benar tapi namanya salah. Nah, itu yang tidak diinginkan. Terindikasi ijazah palsu. Kan rugi teman-teman. Kita nggak bisa bantu karena statusnya sudah lulus, sudah diluluskan, namanya udah diverifikasi. Hari ini diverifikasi, tetapi tidak ada respon, tidak ada pertanyaan atau tidak ada komplain. Nah, ini juga jangan sampai rugi teman-teman. Lalu kemudian tidak diakui sebagai lulusan. Repotnya tuh setelah lulus. Misal saya namanya Odi Nurdiawan, ternyata di PD Dikti spasinya nyambung. Saya pasti akan komplain. Sebelum lulus pasti saya akan komplain, saya cek dulu. Kenapa? Kalau misalkan di data sebelumnya adalah saya ada spasinya Odi terus Nurdiawan, ternyata nyambung, nanti tidak diakui sebagai lulusan. Nanti teman-teman kalau daftar CPNS, BUMN, itu langsung di-kick karena tidak sesuai dengan ijazah yang teman-teman terima. Karena kita akan mengacu ke situ. Resikonya apa? Sangat besar. Maka sebelum sebelum terlambat, sebelum
apa namanya, kita closing statuskan menjadi lulus, habis ini kan kita statuskan teman-teman itu sekarang aktif, lalu kemudian lulus. Udah selesai, kita nggak bisa rubah, gitu. Makanya kan di kelas-kelas saya selalu bilang, kalau teman-teman cuek terhadap KHS, itu repot. Nanti kalau sudah lulus nggak bisa di-upgrade, atau nggak bisa semester pendek. Nah, sekarang di nama, NIM, silakan di cross check. Oke ya. Oke, saya akan coba simulasikan PDDikti. Mana aja sih yang harus dicek? Oke, saya minta NIM Pak Bani. Atau teman-teman relawan coba sebutin NIM-nya di chat. 3220. Oke, saya saya copy aja punya Mas Ahmad Hidayat. Oke. Belum di-share ya? Sorry. Ini share screen. Kelihatan nggak PDDiktinya? Kelihatan ya? Nah, ini adalah pangkalan data yang teman-teman cek. Nah, saya bilangin teman-teman, ketika statusnya nanti sudah lulus, biasanya perusahaan itu, suara saya terdengar ya? Mas, Pak, Ban, suara saya terdengar ya? Oke. Ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus, terus kemudian daftar di perusahaan, ini biasanya ini, daftar di perusahaan Pertamina, misalkan. Biasanya HRD itu akan mengirim surat ke kita. Untuk apa? Verifikasi ijazah. Pasti minta tiap banyak yang lulusin, kita nerima surat. Suratnya apa? Verifikasi. Tujuannya apa? Apakah benar nama Ahmad Hidayat ini adalah lulusan STEKMIK Cirebon, Prodi Teknik Informatika. Oke, saya cek, ternyata benar. Oke, saya balas. Nah, makin ke sini perusahaan-perusahaan sudah mulai tidak mengirimkan surat. Kenapa? Karena mereka bisa mengecek secara sendiri. Melalui apa? Melalui PDDikti. Tinggal sebutin nama atau NIM. Bisa masuk? Bisa. Maka dari itu, ini. Nah, saya contoh, masukin NIM. Nah, dicari, kelihatan. Layar saya kelihatan. Nah, dicari tadi Mas Ahmad Hidayat. Nah, ini banyak yang serupa. Tapi namanya adalah sesuai. Nah, Ahmad Hidayat, PT itu perguruan tinggi, STMI Kimia Cirebon. Prodinya benar nggak? Teknik Informatika. Klik kalau benar. Ketika sudah klik, nah akan muncul laman gini. Jadi semua orang bisa akses. By nama bisa. Kalau saya kan biasanya by name aja biar cepat. Nah, yang dicek adalah ini nih. Ahmad Hidayat. Bener nggak Mas? Namanya pakai C. Karena kan biasanya orang-orang ada Ahmad, ada Ahmad, ada Ahmad. Nah, ini harus dicek juga. Kalau sesuai, oke. Oke, klik oke. Lalu kemudian jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Oh ya laki-laki dong Pak. Nah, ya wis oke, benar, bagus. Prodinya STMI IKMI, PT-nya STMI IKMI, prodinya sesuai Pak. NIM, oke sesuai, alhamdulillah. Lalu kemudian semester ganjil, oke. Semester awalnya ganjil 1, peserta didik baru, bukan pindahan. Nah, saat ini teman-teman belum lulus. Nah, ketika sudah sidang, ini menjadi lulus. Jadi kita tinggal klik, udah lulus. Gitu. Tetapi bukan itu aja yang harus dicek. Nah, di sininya ada riwayat kuliah. Nah, ini riwayat kuliah teman-teman dicek. Riwayat kuliah ini adalah aktivasi teman-teman tiap KRS. Itu kan berarti Mas Ahmad ini dari semester kita laporkan, oh aktif. Jangan sampai tahu-tahu cuti. Pak, saya komplain. Kenapa? Saya nggak pernah cuti. Tuh di satu cuti. Nah, silakan sampaikan gitu kan. Artinya proaktif dari teman-teman gitu kan. Hal ini biasanya terjadi hal teknis. Ini biasanya terjadi ketika sinkron. Kita upload sinkron ke pusat ternyata tidak terbawa. Hal itu sering terjadi di kalangan lembaga di bagian PDDikti. Nah, itu juga harus
cek. Nah, sampai sini kampus Merdeka. Lalu kemudian riwayat studinya ada mata kuliah-mata kuliah. Nah ini nanti ada apa? Kemarin nanya mata kuliah MBKM kok nggak muncul. Nah ini juga menjadi fitur baru. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Denny yang mewakili PDDikti. Tetapi di sini teman-teman yang dilihat ini adalah aktif sampai sekarang. Nah, itu adalah yang baik. Nah, ini adalah komplit. Lalu kalau udah selesai, udah benar Pak, apa yang harus saya lakukan? Jika sudah benar, maka teman-teman lapor. Lapor ke kami. Lapornya Pak melalui, di sini ada link. Makanya kemarin itu kan yang salah mohon segeranya berkasnya kirim di kita. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah benar atau salah, silakan konfirmasi ke kita melalui laman yang saya buat nih. Oke, mana ya? Nih. Nah, di sini mahasiswa wajib verifikasi PDDikti. Mau benar, mau salah, silakan dicek sebelum kita tetapkan yang yang seperti ini. Kalau salah, silakan diisi. Kalau benar, diisi juga. Kita tunggu 2 kali 24 jam. Nah, kenapa Mas? Nah, ini proses perbaikannya berbeda dengan yang dulu. Nah, dulu perubahan itu misalkan namanya salah. Misalkan nama saya Odi Nurdiawan, harusnya di spasi, ternyata tidak. Misalkan saya ngajuin perubahan hari ini, persyaratan-persyaratan sudah ngajuin ke PHK, nanti disampaikan ke bagian PDDikti, hari ini update, besok sudah bisa disinkron, sudah berubah. Tetapi sekarang itu harus mengajukan 30 hari, jadi lebih lama, jadi harus diverifikasi ulang di sana. Takutnya adalah ijazah palsu dan yang tidak diinginkan. Kenapa? Ya kita juga maklum karena tahun ini tahun politik. Banyak orang yang nyari ijazah yang tidak mau belajar. Nah, seperti itu. Ya, kan sekarang tahun politik banyak yang mau jadi calon legislatif. Nah, itu juga menjadi tekanan di kementerian. Dari kementerian turunlah peraturan-peraturan baru, lalu terus kemudian diketatkanlah PDDikti ini. Kenapa? Kalau orang keluar ijazah, dia akan ngecek histori belajarnya ada, tiap semester ada. Oh, dia masuk tahun 2019. Ya, tadi Mas Ahmad Hidayat, terus kemudian lulus tahun sekarang, itu akan terlihat historinya. Nah, itu adalah asli dan valid. Nah, itu jangan sampai setelah lulus ada problem terkait dengan pangkalan data. Nah, seperti itu Mas, karena ya kita, memaklumi karena tahun-tahun politik, beberapa perguruan tinggi juga surat edarannya turun semua dari pusat terkait dengan pelaporan ini. Jadi, mohon kerjasamanya teman-teman, bagi yang nama atau, histori kuliahannya tidak sesuai yang tadi di prodi TI, ada minimal 8, 7 ya, 7 baru 8-nya adalah lulus, itu segera lapor. Nah, verifikasi ini di link ini, saya akan, kirim ke chat, atau Pak Bani bantu kirim link ke chat, saya akan ngecek ini, contoh apa yang harus teman-teman ikuti. Oke, saya stop share. Oke, saya kembali ke PDDikti, apa yang harus dilaporkan. Sorry, linknya sudah belum ya? Belum tuh Pak Bani. Oh ini, teman-teman linknya sudah ada di chat. Jadi jangan ngisi jangan ngisi link dulu sebelum cek PDDikti ya. Cek PDDikti dulu baru ngisi link. Oke. Jadi jangan kebalik karena buru-buru ngisi link. PDDiktinya nggak dicek sama saja, kasihan. Tahu-tahu Pak komplain, M-nya kurang atau salah jenis kelamin, ya jangan atuh, kasihan. Jadi apa namanya? Ini sangat penting kita cek sama-sama. Nah, ini bagaimana pelaporannya, saya share dulu. Nah, oke, validasi data STM Cirebon. Oke, silakan masukkan email. Ini contoh ya, ini bukan dummy, teman-teman. Kalau saya dummy, teman-teman harus real gitu, real realnya.
Oh, azan dulu. Oke, teman-teman azan dulu. Baik, kita break dulu sampai azan selesai. Sambil teman-teman cek PDDikti nanti bagaimana saya pelaporan.
Oke teman-teman, kita lanjut kembali. Terima kasih telah nunggu. Habis ini kita sholat maghrib. Mari kita lanjutkan dulu. Barangkali ada pertanyaan nanti disiapkan setelah ini. Bagaimana Pak kalau misalkan kondisi saya salah misalkan? Maka saya akan melakukan verifikasi. Mau salah, mau benar, teman-teman wajib melakukan verifikasi. Misalkan saya email di Nurdiawan 2020@gmail.com. Nah, kemudian kita next. Nah, di sini masukkan nomor induk mahasiswa, misalkan 1234566. Nama mahasiswa, misalkan. Ini saya dummy, teman-teman harus real ya. Nomor handphone 1234566. Nah, program studi saya misalkan TI. Kemudian next. Nah, di sini teman-teman wajib ngecek. Wajib, bukan sunnah ya. Ini wajib. Wajib gitu kan. Harus dicek lebih dahulu sebelum ngisi form ini. Jika sudah dinyatakan valid atau sudah oke, maka klik valid. Ya, sekali lagi, kalau sudah benar tadi apa yang saya arahkan, klik valid. Berarti teman-teman tidak meneruskan perbaikan data. Nah, kalau belum valid, di mana dikategorikan belum valid, itu maka kita akan next. Nah, oke ya. Nah, data dukung perbaikan data mahasiswa yang belum valid. Oke, belum validnya di mana? NIM, nama, jenis kelamin, terus kemudian status mahasiswa saat ini. Jadi dipilih nih teman-teman yang belum validnya di mana. Ya, oke. Ini pilih salah satu. Nah, kemudian ini wajib. Misalkan saya nama. Nah, tulis saja di sini nama yang benar, caps lock aja satunya. Misalkan saya salah spasi di Nurdiawan. Nama yang benar dengan kasih keterangan aja dengan spasi. Nah, itu kan. Lalu kemudian kalau ini salahnya nama, misalkan salahnya nama. Lalu kemudian ini udah, nah ini saat status mahasiswa saat ini saya belum lulus, karena kan belum ya. Nah, atau mengundurkan diri atau cuti, lapor belum lulus. Kemudian kita next, siapin data dukung. Nah, berarti data hukumnya kartu tanda penduduk dalam bentuk PDF, silakan diupload. Nah, diupload data dukungnya, misalkan ini misalkan saya upload apa namanya, nah ini contoh. Lalu kemudian kartu mahasiswa, Pak kartu mahasiswanya apa namanya hilang atau misalkan tidak ingat. Nah ini apa ya penggantinya ya? KTM aja, KTP aja dulu. Tapi usahain KTM ya, ini KTM. Lalu kemudian upload kartu tanda mahasiswa ini ada 2 double. Terus kemudian upload kartu keluarga atau kelahiran. Nah ini teman-teman wajib ya. Ini upload KK atau akta kelahiran atau ijazah terakhir. Nah, misalkan kakak boleh, akta lahir boleh, ijazah terakhir SMA, SMK. Kemudian kartu hasil studi KHS ya, atau transkrip barangkali sudah dapat transkrip all atau KHS per ini per semester boleh jadiin satu. Itu akan ngecek pendukung kita. Lalu kemudian klik submit. Nah, seperti itu. Udah selesai. Nah, nanti kita akan yang problem kita akan data. Pak, bagaimana kalau misalkan ini kan saya sudah valid, lalu kemudian ada yang nggak valid. Apakah yang nggak valid ini nanti sidangnya akan ditunda? Tidak. Sidang akan tetap maju. Jadi akan
continue. Tetapi, data yang sudah oke, sudah komplit, nanti kita akan upload, akan, ajukan perubahan data sesuai dengan data yang valid teman-teman kirim. Nanti tapi tetap yang prioritaskan adalah yang sudah valid dulu. Artinya apa? Mungkin di hari kedua, hari ketiga, harusnya hari pertama, jadi teman-teman digeser sedikit hari ketiga misalkan, dan seterusnya. Nah, seperti itu teman-teman, arahan dari Wakil Ketua 1 yang sampaikan ke kami di prodi terkait dengan, sebelum jadwal itu muncul. Jadwal sudah kita desain, kita juga, apa namanya, sudah siap untuk hari ini, sedikit digeser sebelum melakukan validasi data mahasiswa Cirebon. Tadinya menekankan, Pak Dian, selaku wakil ketua, dia ingin, hasilnya direkam, direkod, lalu kemudian wajib semuanya melakukan validasi, maupun yang sudah valid ataupun yang belum. Nah, kalau yang nggak melakukan validasi, nggak usah diujikan katanya. Ya sudah, nah itu juga makanya saya mendorong teman-teman, artinya apa, teman-teman jangan sampai, yang biasa komplain ke kami itu, mereka yang datangnya telat, terus kemudian nggak nanya ke temennya apa informasi terbaru, tidak melakukan sesuai dengan perintah. Tahu-tahu komplain kok ini. Nah itu juga kan hal yang terjadi sering banget. Makanya saya kalau ada pertanyaan itu silakan dulu tanya dulu sama temenmu kan. Supaya apa? Lebih fair, lebih enak jelasinnya. Kalau saya jelasin di WhatsApp mungkin lama, itu ngetiknya capek. Jadi, saya arahkan untuk tanya dulu temenmu supaya tahu, mencari tahu apa yang disampaikan kalau misalkan tidak hadir. Nah itu harapan, kami di prodi karena di sini alhamdulillah hadir 201 selain kita ya, sekitar 200-an lah. Artinya ada 50 orang yang nggak hadir. Nah biasanya hal itu terjadi, itu hal yang lumrah menurut saya kan. Karena emang, kok mahasiswa, komplain tapi nggak nanya dulu apa yang disampaikan pada, presentasi hari ini. Video ini saya rekod, saya akan kirim ke teman-teman di grup supaya semuanya tahu, supaya semuanya verifikasi. Oke, klik submit, lalu kemudian selesai. Nanti akan dijadwalkan. Nah, insya Allah untuk jadwal sidang, semoga aja, ketika saya sudah teman-teman verifikasinya cepat, nanti saya akan, ajukan ulang. Yang awalnya didesain itu seperti ini, 3 hari untuk D3, 3 hari untuk S1. Jadi Senin, Selasa, Rabu itu artinya, D3, MIKA, lalu kemudian S1 TI itu setelahnya. Itu sudah didesain, tetapi karena memang keinginan Fakultas 1 itu menekankan jangan sampai ada salah ketika status sudah lulus, jangan terima komplain nama. Makanya kan, kita nggak enak kalau mahasiswa kita, alumni kita, apa namanya, dicap sebagai ijazah palsu atau, apa namanya, tidak diakui oleh perusahaan lain, atau kementerian atau CPNS. Teman-teman kan ada yang ngarepin CPNS, dicek kok namanya beda, ya udah langsung kasihan kan. Jangan sampailah, jangan sampai itu terjadi. Karena kenapa teman-teman saya bilang, kalau ijazah, ijazah itu kan kertas, itu kita memiliki security paper. Mungkin orang lain juga bisa membuat. Nah, ini yang kasih tahu kenapa PDDikti itu tahanan. Ijazah kita sudah memakai keamanan, security paper, artinya mirip dengan, bahan dari uang itu. Jadi kita order dari Peruri untuk pencetakan, uang itu. Nah, di situ kalau misalkan teman-teman lihat, itu ada logo IKMI kalau pakai, pakai ultraviolet itu. Nah, di situ adalah keaslian yang tidak bisa ditiru. Tapi kan semakin zaman semakin canggih. Semakin keamanannya semakin kenceng juga orang yang mau jebol sertifikat, nah, atau yang mau, apa, ijazahnya memalsukan. Itu terjadi, tetapi perusahaan itu akan lapor kalau misalkan kok ada, nama yang berbeda atau namanya tidak ada di PDDikti. Kalau datanya PDDikti, ya udah itu ijazah palsu. Nah, datanya beda itu ijazah palsu. Wah, jangan sampailah teman-teman terjadi. Nah, itu yang, kami harapkan, Wakil Ketua 1 harapkan atau Pak Dian harapkan, jangan sampai terjadi di teman-teman. Karena tahunnya tahun politik sekarang, kita jaga, kita dukung untuk
PDDikti itu yang kuat. Teman-teman ada historinya asli bahwa teman-teman udah berjuang dari 2019 atau 2017 atau 2018 yang tiap semester aktif, terakhir ada problem hanya gara-gara spasinya salah. Nah itu juga kan hal yang sangat sepele tapi membuat teman-teman nggak nyaman. Harusnya saya harus daftar CPNS, malah ditolak. Nah itu kan kasihan. Saya daftar BUMN, sekarang BUMN kan beberapa perusahaan sudah membuka lowongan kerja di tahun-tahun ini. Nah itu teman-teman apa yang saya sampaikan, saya buka tanya jawab. Masih ada berapa menit Pak Bani, silakan untuk open mic. Terima kasih Pak Odi telah menyampaikan arahannya. Baik teman-teman, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan untuk raise hand dan open mic-nya. Kita batasi mungkin ya, barangkali ada yang belum salat maghrib, maksimal pukul 18:15. Silakan Mas Dinar. Silakan Mas Dinar, open mic-nya. Halo, Bapak, Pak. Assalamualaikum, Pak. Kedengeran nggak, Pak? Oke, kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan Mas Dinar. Saya kan studi lanjut ya, Pak ya. Nah, Tadi ngecek di Prediksi yang semester ganjil SKS-nya cuma kebaca 4. 4. Oke, baik. Iya. Mengenai riwayat studi ya? Studinya ya? Iya, Pak. Oke, kalau riwayat studi isi aja dulu verifikasi tadi, lalu kemudian pilih salah satu form tadi, ada nama, NIM, jenis kelamin, taruh aja jenis kelamin, terus diuraikan permasalahan yang Mas Dinar hadapi tadi, supaya tidak tidak terlewatkan gitu, jadi terekod gitu. Nanti akan saya telusuri. Nanti di sini juga ada tim PDDiktinya. Gitu Mas Dinar. Oh iya, Pak. Sebelumnya dari semester berapa pindah ke IKMI? Saya masuk semester 5, Pak. Ganjil 2021. Oke, siap. Nanti kita akan follow up, Mas. Oke, terima kasih Mas Dinar. Ya, makasih, Pak. Assalamualaikum. Salam. Oke. Ya, selanjutnya silakan selanjutnya Mas siapa ini? Yubi, Mbak Yubi. Mbak Yubi ya. Silakan, Mbak. Waalaikumsalam. Oh, Mas. Sorry. Sorry, Mas. Saya salah panggil. Mangga. Silakan. Ini kan saya tuh ada cuti ya, Pak. Saya sebenarnya angkatan 2018. Nah, ini saya cek di riwayat studinya. Saya itu kan cuti cuma dua semester, tapi di sini keterangan 3 semester. Pak, itu gimana ya, Pak? Ada berapa? Ada 3 semester. Ada 3 semester. Harusnya 2. Oke, baik. Oke, berarti kan terkait 1, 2 baru riwayat ya. Nah, tulis aja tadi di kolom perbaikan revisi di bagian jenis kelamin. Nah, diuraikan. Saya cuti ini, terus bla 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 bla, nanti kita akan follow up. Itu diisi dulu ya. Nanti kita akan follow up dulu. Nah, terus ada lagi. Karena saya ngeceknya kan bukan satu-satu, harus ngecek di KS juga atau di KRS yang ada di sini gitu kan. Jadi nggak langsung to the point, kita harus cross check, verifikasi juga. Gitu Mas Yubi. Itu silakan tulis di situ. Oke. Selanjutnya Mbak Fitri Wahyuni. Silakan Mbak Fitri. Bapak, Ya, mangga. udah di-upload ya. Nanti kalau misalkan tugas akhirnya ada revisi itu gimana? Tugas akhir ada revisi. Ini mah nggak bikirin tugas akhir. Ini mau buat PDDikti dulu. Ini maksudnya gimana nih? Saya belum nyambung. Ada tugas akhir revisi. Gimana nih? Mbaknya ada salah apa di PDDikti? Ada tidak sesuai apa? Oh, enggak ada sih Pak, cuma nanyain yang itu aja. Gitu. Oke, jadi PDDikti sama tugas akhir itu adalah hal yang kalau PDDikti kan
Jadi gini. PDDikti adalah pangkalan data. Jadi itu adalah record dari aktivitas teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah sidang, lulus, terus ada revisi, sampai dengan nerima yudisium, udah tetapkan yudisium, udah lulus, maka kita upload jadi statusnya lulus. Jadi kalau misalkan belum lulus, misalkan masih revisi, ya kita belum statuskan sebagai lulusan, masih belum lulus. Nanti kalau sudah yudisium, jadi prosedurnya kan gini teman-teman saya, secara umum aja ya, nanti secara detailnya ada tatap muka lain supaya tidak bentrok dengan jadwal sosialisasi yang kita sudah buat. Nah, jadi teman-teman nanti akan misalkan sidang hari ini, sidang hari Senin tanggal 8, lalu kemudian setelah sidang rapat pleno, lalu kemudian dikasih revisi oleh penguji. Revisi penguji itu 1 minggu, 2 minggu, atau yang telah ditetapkan pada sidang pleno. Nah, ketika setelah mendapatkan revisi tersebut, teman-teman lakukan revisi ke penguji. Nah, dengan diskusi dengan pembimbing. Kalau misalkan ada kebingungan apa yang dimaksud dengan penguji, boleh diskusi dengan pembimbing balik lagi. Setelah oke, nanti akan maju ke penguji. Nah, penguji 1 atau penguji 2, karena pengujinya ada 2. Nah, lalu kemudian setelah melakukan pengujian, setelah melakukan revisi dengan penguji, itu teman-teman akan mengisi lembar pengesahan. Nah, di situ kan tanggal itu kan masih merah, ya, semuanya sama, MIK, ATI itu masih merah. Nah, disitulah teman-teman lakukan revisi sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. Misalnya tanggalnya tanggal 8 Januari, tanggal 8 Mei 2023, maka semuanya dirubah 8 Mei sampai dengan sekarang, sampai dengan terakhir yang ada di tanggal di laporan. Nah, setelah itu teman-teman akan diarahkan oleh BAK untuk daftar yudisium. Nah, daftar yudisium secara umum itu akan mengumpulkan hasil revisi, tanda tangan penguji, pembimbing, sama manuskrip yang sudah lengkap semua sudah di tangan. Nanti akan dikasih Google Form-nya. Nanti setelah sidang kita juga akan sosialisasikan supaya tidak salah arah. Nah, setelah yudisium tadi kalau secara keuangan kan udah beres teman-teman. Secara akademiknya masih ada satu, yaitu adalah artikel. Nah, maka dari itu mumpung masih ada waktu yang kemarin-kemarin, harusnya jangan cuek. Cek lagi artikel saya sudah mendapat LOA belum. Kalau belum atau tidak, jadi gini teman-teman. Untuk artikel itu tidak semua diterima. Pasti ada yang di-reject, ditolak. Nah, itu juga harus di cross check ulang, jangan cuek. Kalau ditolak ya otomatis kita akan pindah. Nah, yang terjadi kemarin itu, Pak sudah pede, Pak sudah upload, yakin dapat LOA. Ternyata ketika baru dapat email, ternyata di-reject. Kan kasihan, repot lagi, harus nyari jurnal yang baru, harus bikin lagi dari awal sesuai dengan template yang baru, di-upload. Jadi yudisiumnya atas mahasiswa tersebut tertunda. Yang lain udah mendapatkan SK, si mahasiswa tersebut belum. Nah, itu juga kan kasihan. Nah, itu yang setelah pasca sidang secara gambaran umumnya. Nah, setelah daftar sidang, maka disitulah kita akan menetapkan kelulusan. Ketika sudah lulus, klik, ya udah teman-teman sudah, nanti PDDikti juga akan lulus. Nah, Pak, bagaimana ketika sudah lulus, apa yang harus saya lakukan? Nanti akan dapat nomor ijazah. Nomor ijazah itu juga akan bisa dicek secara online. Namanya sivil. Nah, sivil itu akan tercantum di PDDikti nomornya. Teman-teman copy, masukin namanya sivil. Nah, sivil itu seperti apa sih Pak? Ini saya coba cek dulu ya. Apa itu sipil? Nah, nanti setelah lulus akan dicek sivilnya. Sistem verifikasi ijazah secara elektronik. Nah, nanti teman-teman, ini kan perguruan tingginya oleh Akademik Hikmah Cirebon. Nah, terus teman, nomor ijazahnya dari mana? Nomor ijazahnya mengambil dari sini. Sorry, saya pakai screen ini aja. Screen share. Nah,
teman-teman di sini ketika sudah lulus akan ngecek juga, jangan egois, pokoknya jangan cuek lah. Nah, di perguruan tinggi STEMIK Cirebon atau di ini nanti akan muncul. Nah, nanti masukin, lalu nomor ijazah dari mana Pak? Nomor ijazah nanti akan muncul di PD Dikti. Nanti Mas Ahmad Hidayat nih, dia akan muncul di ini status mahasiswa saat ini adalah nanti lulus. Setelah lulus nanti di bawahnya itu ada nomor ijazah. Di copy, masukin ke sipil. Di sini copy, lalu di sini ada sedikit pertanyaan. 12 tambah 6 sama dengan berapa? 8. Nah, tiap ngecek itu beda-beda ya. Angkanya jangan harus 8, harus dibaca dulu. Nah, lalu ngecek verifikasi, nanti ada informasi terkait data identitas teman-teman. Nah, itu adalah hal ini upaya supaya menekan angka yang ijazah palsu. Ini yang biasa muncul isu-isu itu ketika mau calon legislatif atau pemilu. Itu hal banyak lagi di kalangan pendidikan tinggi. Karena kementerian itu sangat ketat. Nah, ini teman-teman ijazahnya sudah di terdaftar di Kemendikbud. Nah, kalau ijazah palsu kan di sini nggak bakal ada gitu kan. Karena histori ini yang sangat mahal. Teman-teman berjuang, nah ini yang kita hargai, teman-teman berjuang dari 2009 sampai 2023 atau 2022. 2003 ya. Nah, ini kalau ijazah palsu pasti nggak ada ininya. Kalau sertifikat atau kertas itu kan semuanya bisa, semakin ke sini semakin canggih juga yang ngebobol itu. Jadi tidak akan kalau di PDDikti ya insya Allah tidak akan bisa kedetek atau bisa nggak bisa dijebol oleh yang lain. Pasti ada punya backup data yang baik. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya masih ada waktu. Yes. Oke, masih ada waktu. Silakan Mbak Ana. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Izin bertanya, Bapak saya kan udah cek PDDikti ya, tapi nama saya itu terdaftar di 2 kampus. Jadi di kampus sebelumnya saya masih terdaftar, masih aktif sampai semester 7, sedangkan kan saya sudah keluar dari semester 1 tuh Pak. Wah, ini problem nih. Iya. Semester prodi apa? Langsung aja ketemu Pak Bani aja ya. Prodi Berarti apa sih? langsung ke Pak Bani aja ya Pak? Prodi apa? MI Prodi apa Kak? Manajemen Informatika, Oh, MI. ya. Orang Cirebon apa orang Indramayu atau Kuningan atau Ciamis? Orang Atau Cirebon Pak. oh ya dekat ke kampus saja. Ini problem ini karena Iya. sebelumnya aktif sampai semester 7. Iya, padahal udah keluar dari semester 1 sih Pak di kampus sebelumnya tuh Pak. Kampus sebelumnya. Nah, ini problem. Ini harus diteliti ini. Terima kasih Mbak Ana, segera ketemu Mas Bani. Ya Iya di Pak, screenshot makasih ya, aja Pak. ya. Iya, Nanti di baik Pak. screenshot kampus sebelumnya sama kampus kitanya gitu kan. Iya. Oke, makasih Mbak. Iya, sama-sama Pak, makasih juga. Ya, Assalamualaikum. salam. Oke, selain Mbak Ana, silakan Mbak atau Mas nih, takut saling nyebut. Retno. Iya Pak, kan nama saya tuh nggak sesuai sama yang di KTP. Untuk persyaratan ngerubah namanya tuh kan di-upload di link yang Bapak kasih kan, berarti harus kumpulin persyaratan ke kampus lagi atau tetap Nggak usah. Iya benar. Bagi Iya. teman-teman yang kemarin itu kan di grup saya suruh cepet gitu kan, karena emang belum ada deadline gitu kan, karena belum ada nih. Tapi ketika saya diskusi dengan beberapa prodi, udahlah diupload di link karena takutnya ada yang teman-teman yang jauh dari IKMI, barangkali ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa atau ada yang di Jakarta. Hemat saya pakai link aja. Jadi teman-teman yang kemarin sudah ngumpul, mohon diupload ulang ya. Jadi verifikasi ulang. Berkas-berkasnya diupload dalam bentuk PDF supaya bisa kita eksekusi secara cepat seperti itu ya. Jadi kemarin yang udah datang juga terima kasih udah proaktif teman-teman, tapi mohon untuk diupload ulang seperti itu. Gitu ya, diupload ulang di link ini. Itu Mbak Retno. Iya Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, silakan. Mas Aji. Silakan Mas. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. saya ingin bertanya Pak. Jadi
untuk pengisian nama di PD Dikti itu di form apakah mengikuti ijazah yang lama atau dengan KTP, karena di ijazah yang lama saya namanya full, tidak ada singkatan, tapi kalau di KTP M Muhammad saya itu disingkat jadi M titik. Nah, itu saya agak rancu untuk pengisiannya, saya arahnya kemana. Oke. Nah, Oke. itu satu. Yang kedua, Terus? di bagian riwayat studi itu ada SKS yang kurang, tidak sesuai dengan KHS. Mungkin nanti tadi kan sudah disampaikan mengisi di itu ya, di kolom Iya. nama atau NIM lah Iya, untuk salah satu aja, nggak konfirmasi apa-apa. tersebut. Iya. Oke, Pak. Oke. Itu sih, Pak. Oke, baik. Saya coba call Pak Denny nih terkait dengan beda KTP-nya disingkat M-nya itu ya, mungkin. Tapi ijazah, saya tanya dulu, ijazah SD-nya di full Jabar atau disingkat juga? SD, SMP, SMA, Kak? Halo Mas Aji Iqbal, masih connect nggak? Iya. Di ijazah SD, Untuk SMP, sama SMA itu sama? sama, Pak. Sama, tapi Tanpa enggak pisah. Iya. tanpa pisah gitu kan? Iya, Oke. jadi Oke. full. Oke, saya Kalau di coba. KTP disingkat. Paham. Oke, saya coba kontak Pak Denny. Halo Pak Denny, di sini standby Kak. Halo Pak. Konfirmasi Pak terkait dengan hanya KTP yang berbeda. Nah, ini apakah kita ngacu pada ijazah terakhir atau KTP Pak yang terpenting? Oke, baik. Terkait nama yang berbeda di KTP dan juga ijazah sebelumnya, nanti untuk akte kelahiran apakah disingkat juga, Mas? Mas Aji ya tadi ya? Iya, Pak. Akte kelahiran namanya disingkat tidak, Mas? Di akte kelahiran nggak disingkat, Pak. Iya, full. Baik. Nah, untuk identitas diri itu bisa juga menggunakan selain KTP, KK, dan juga akte kelahiran, Mas. Jadi nanti untuk nama yang sesuai dengan ijazah itu sebelumnya itu kan bisa menggunakan juga akte kelahiran itu, Mas. Seperti itu. Oh, baik, Pak. Iya, berarti nanti di ijazah mengikuti ijazah yang lama ya, Pak? Gitu ya? Iya, nantinya semuanya akan menggunakan nama yang ditulis sama seperti ijazah sebelumnya, seperti itu. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Sebelumnya tadi Mbak siapa ya tadi yang dua aktif itu? Mbak Ana. Mbak Ana boleh NIM-nya berapa, Mbak? NIM-nya 31/2070, Pak. Sebentar. Oh, ini ya. Tiga 31200070 Pak Denny. Mau nggak dicek Pak? Ini juga aneh ini. Ini dua. Kalau Mbak Ana itu mahasiswa KIP bukan ya, Pak? Iya, Pak. KIP ya? Iya. Oh, ya, baik. Nanti akan kami coba cek dulu, Mbak ya. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Baik, sama-sama, Mbak. Oke, mungkin terakhir Mbak Indriani. Assalamualaikum, Bapak. Salam. Izin bertanya, Pak kan tadi udah nyoba ya yang verifikasi validasi yang itu. Nah, untuk pengumpulan KHS-nya itu nggak bisa 1 MB lebih. Itu gimana, Pak? Oh, salah satu aja, dipotong aja, nggak usah banyak-banyak. Oh, yang salah satu aja. Terakhir yang, atau gimana? Yang KHS terakhir aja, yang semester 5. Ya. Ya gitu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman semua atas kepedulian terkait dengan PD Dikti. Nah, terkait dengan jadwal, untuk tanggal 8 itu akan kita undur beberapa hari. Jadi mohon maaf untuk kelas sore atau yang teman-teman yang sedang bekerja sudah rela untuk reschedule jadwal sidang. Selama jadwal itu belum keluar, mohon jangan ajukan cuti terlebih dahulu. Harapan saya juga teman-teman
bisa mempersiapkan diri dengan baik. Silakan membuat presentasi sebaik mungkin. Nah, itu yang akan nanti teman-teman presentasikan hasil dari proyek teman-teman semua. Nanti bagaimana PPT yang harus dibuat, nanti kita akan buka sosialisasi ketika verifikasi sudah selesai, sudah turun tanda tangannya, ACC-nya, akan kami sosialisasi cepat-cepatnya. Nah, dalam hal ini kami juga bukan untuk menahan teman-teman untuk lulus, tetapi ada satu yang menjadi pemikiran Pak Dian, yaitu adalah perbedaan data ketika sudah lulus. Jadi jangan sampai teman-teman sudah kita nyatakan lulus baru komplain. Itu juga antara setengah hati. Setengah hatinya yaitu mahasiswa kita, itu alumni kita, tetapi kok kenapa kemarin gak ikut verifikasi itu kan, artinya ya kasihan itu. Jadi jangan sampai cuek. Makanya saya bilang ketika saya ngajar, teman-teman jangan cuek di KS salah satunya. Kalau sudah lulus gitu nggak bisa dilakukan upgrade atau semester pendek atau ujian perbaikan itu. Artinya kalau sudah lulus ya udah teman-teman itu nilai akhir teman-teman. Nah, ini kan kita udah close di KHS, tinggal sisa satu yaitu nilai ujian. Nah, itu diperjuangkan teman-teman sampai dengan hasil terakhir. Semoga dapat nilai yang terbaik, nilai yang diinginkan, nilai yang diharapkan supaya dapat memperbaiki nilai IPK yang teman-teman harapkan. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita akan share juga ke beberapa di grup yang sudah kita buat. Nanti akan secepatnya akan saya sosialisasikan terkait dengan bagaimana pelaksanaan sidang, bagaimana cara menjawab dengan baik, bagaimana cara menyanggah, bagaimana cara supaya mendapatkan poin yang lebih tinggi. Itu teman-teman, terima kasih. Saya kembalikan Pak Bani, mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Odi telah menyampaikan informasi dan arahannya. Waalaikumsalam Kepada teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa, mohon saya ingatkan kembali untuk cek dengan teliti ya. Untuk status di PDDiktinya, jangan sampai ada salah spasi ataupun kekurangan huruf ataupun kelebihan hurufnya. Sekian dari saya atas nama moderator dan atas nama Lembaga STEM IPMI Cirebon. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jadwal sidangnya kapan? Tong, lagi apa tong? Ngopi lah. Briben. Sidang kapan sih Cok? Tanggal 30. Tanggal 35. Oh, ya wis yo, cereme badet yo. Nongol di mayat kita sih. Ngopi. Baso. Cuangki. Sholat gentong. Cangcimen. Omai. Permen. Soel, kangkung rujak. Rai gue kangkung. Ya, rujak pace. Tahu sih. Waduh. Oh, bisa. Ada mau lagi kita lagi di. Waduh. Apa ya?